Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang rencana tindak lanjut pasca penilaian eradikasi Frambusia di Kabupaten Tegal khususnya ya. Teman-teman Puskesmas se-Kabupaten Tegal, kita sudah melalui proses panjang sampai menuju ke penilaian eradikasi Frambusia kemarin. Kita dari tahun 2022 akhir, kita sudah melakukan perencanaan biaya. Kita di akhir tahun juga sudah melakukan pembekalan materi terhadap dokter dan juga programmer. Lalu bulan demi bulan di tahun 2023 kita melakukan screening, kita melakukan pencatatan dan pelaporan. Kita juga dengan detail memperhatikan isi pencatatan dan pelaporan itu. Lalu kita melakukan berbagai metode promosi kesehatan. Kita juga melakukan pertemuan-pertemuan lintas sektoral, lintas program dan sebagainya dan sebagainya. Semua proses yang melelahkan, semua proses yang benar-benar menyita waktu, energi, fokus, perhatian teman-teman Puskesmas. Padahal kalian juga sedang melakukan persiapan untuk akreditasi Puskesmas, tetapi tetap menyempatkan diri untuk ngurusin eradikasi Frambusia ini. Ini saya benar-benar berterima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Puskesmas di Kabupaten Tegal. Nah, sampai pada akhirnya kemarin kita bulan Agustus ya, kita melakukan penilaian eradikasi Frambusia yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Lalu akhirnya kemarin puncaknya final assessment kita adalah tanggal 6 September 2023 yang dilakukan oleh tim pusat. Kita sudah dinilai oleh tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tim NTD atau Neglected Tropical Disease. Kita juga dinilai oleh PAEI dan Perdoski. Nah, semua proses itu tentunya sangat melelahkan. Nah, alhamdulillahnya kita direkomendasikan atau kita dinyatakan layak untuk dinilai oleh tim pusat. Nah, provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan rekomendasi dengan kategori sangat baik dengan skor 93,4. Disitulah akhirnya menunjukkan bahwa upaya yang kita lakukan, hasil itu tidak mengkhianati proses. Apa yang kita lakukan ternyata berbuah baik. Saya sangat senang sekali dengan rekomendasi itu, dengan nilai yang begitu tingginya. Artinya usaha kita itu benar-benar dan menghasilkan sesuatu yang hampir sempurna. Nah, pada akhirnya kita kemarin dinilai oleh tim pusat. Kita dilakukan uji kompetensi lagi, cek dokumentasi lagi, yaitu dokumentasi yang sudah saya upload melalui cetak digital dalam bentuk PDF dan sebagainya. Kita dinyatakan lengkap. Lalu setelah itu kita juga masih dilakukan kunjungan ke lapangan untuk cek apakah benar atau tidak di lapangan, yaitu sampel Puskesmas Pagiantin dikunjungi sampai proses penilaian itu berakhir sampai habis maghrib, sampai menjelang isya. Bahkan saya pulang ke rumah itu jam 7 lebih. Nah, yang akhirnya kita juga dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikat bebas Frambusia. Nah, akhirnya kita pasti mendapatkan sertifikat bebas Frambusia. Itu tinggal menunggu waktu saja, mungkin 3 bulan atau 4 bulan setelah penilaian kemarin, kita akan mendapatkan sertifikat tersebut. Tentunya yang akan mendapatkan adalah Kabupaten Tegal ya. Yang diberikan sertifikat bebas Frambusia adalah Kabupaten Tegal, bukan Dinas Kesehatannya ya. Jadi mungkin nanti pejabat yang akan menerima adalah pejabat dari Pemda atau mungkin bahkan bisa bupati. Beberapa kabupaten kota di luar sana juga yang menerima ada yang langsung bupatinya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, setelah kita mendapatkan sertifikat bebas Frambusia, setelah kita dinyatakan bebas Frambusia, setelah dinyatakan tidak ada kasus Frambusia di Kabupaten Tegal, lalu kita mau ngapain? Apakah kita sudah selesai nih proses yang sudah kita lakukan? Apakah ada proses-proses yang harus dilakukan lagi? Apakah sudah cukup sampai di sini kegiatan pencegahan dan pengendalian Frambusia? Apakah kita sudah tutup buku, sudah selesai, lupakan Frambusia, kita fokus yang lain? Nah, itu kan sebuah pertanyaan nih. Apa yang akan kita lakukan sekarang, ya kan? Nah, perlu saya kasih sebuah sudut pandang bahwa yang namanya proses sertifikasi bebas Frambusia, yang namanya pemberian sertifikat, yang namanya pernyataan bahwa Kabupaten Tegal bebas Frambusia adalah pernyataan yang sekarang dibuktikan dari semua proses 6 bulan ke belakang kemarin, ya kan? 6 bulan itu kan sebenarnya 2 kali masa inkubasi. Masa inkubasi rata-rata Frambusia adalah 3 bulan. 3 dikali 2 sama dengan 6 bulan. Dimana waktu 6 bulan itu adalah waktu yang cukup untuk memberikan bukti bahwa Kabupaten Tegal memang nggak ada Frambusia. Tetapi sekali lagi, pernyataan bebas Frambusia untuk Kabupaten Tegal adalah berlaku sekarang. Nah, artinya masa depan tidak ada yang tahu. Bisa jadi masa depan, bulan berikutnya, bulan-bulan berikutnya, tahun depan akan ada kasus Frambusia di Kabupaten Tegal. Meskipun itu bukan endogenous atau kasus yang benar-benar murni lahir di Kabupaten Tegal, tetapi bisa jadi itu merupakan sebuah kasus import, ya kan? Kita kan ke Indonesia ini luas, kabupaten kota juga belum semuanya tereradikasi Frambusia. Belum kabupaten kota seluruh Indonesia dinyatakan bebas Frambusia. Masih ada kabupaten kota yang dinyatakan endemis, ya kan? Kita aja yang non endemis. Nah, artinya dalam
NKRI ini masih terjadi mobilitas, masih saja kemungkinan terjadi. Artinya masih ada potensi kita juga kedatangan kasus dari luar sebagai kasus impor seperti itu dan menularkan di Kabupaten Tegal. Berarti kan masih ada potensi. Saya nggak menyebut resiko, tetapi potensi, ya kan? Nah, itulah mengapa Kemenkes itu tidak menyatakan begitu Anda dapat sertifikasi eradikasi frambosia, maka setelah itu stop, tidak usah melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian eradikasi frambosia. Bukannya seperti itu. Tetapi, nah, mengingat banyaknya kabupaten kota di Indonesia dan masih ada yang endemis dan sebagainya dan belum semuanya tersertifikasi bebas frambosia, makanya bagi kabupaten kota yang sudah dinyatakan bebas frambosia itu masih ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sampai dengan waktu tertentu. Nah, batas waktu tertentu itu kapan? Ya, itu tentunya nanti Kemenkes lah yang akan menentukan. Dikiranya misalkan semua kabupaten kota di Indonesia semuanya sudah tersertifikasi, semua provinsi sudah tersertifikasi bebas frambosia, maka bisa dinyatakan semuanya bebas frambosia dan dinyatakan sudah cukup. Enough is enough, tidak perlu melakukan kegiatan P2P frambosia lagi. Akan ada masa seperti itu. Nah, menuju masa itu, menuju batas itu, menuju keputusan dari Kemenkes itu, kita perlu melakukan beberapa langkah meskipun sudah dinyatakan bebas frambosia di Kabupaten Tegal gitu loh. Nah, langkah-langkah apa itu? Rencana tindak lanjut apa pasca penilaian eradikasi frambosia tersebut? Yang pertama, promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu tetap kita lakukan ya, melalui misalkan berbagai kesempatan, misalkan di kader, melalui pertemuan-pertemuan di SD, MI, Ponpes dan sebagainya. Anda bisa simak nih video di YouTube Bagus Johan Maulana promosi kesehatan frambosia. Nah, di situ saya sudah membahas tuntas nih sasaran dari promosi kesehatan itu siapa saja. Berarti itu tuh terus dilakukan, kegiatan itu terus dilakukan, sasaran itu terus diberikan promosi-promosi kesehatan tentang frambosia, baik tentang frambosianya, baik cara pencegahannya, PHBS-nya, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya itu dilanjutkan dalam berbagai macam pertemuan, dalam berbagai kesempatan. Meskipun itu bukan secara khusus promosi kesehatan berlabel acara frambosia, tetapi bisa ngikut seperti itu. Jadi tenaga promkes, tenaga kesling di puskesmas tetap bisa memberikan promosi-promosi, edukasi, sosialisasi tentang frambosia dan bagaimana cara pencegahannya, termasuk tentang personal hygiene dan sebagainya. Itu ya. Jadi promkesnya tetap jalan terus gitu. Terus Oke, yang kedua, kegiatan yang terus dilakukan setelah pasca penilaian eradikasi frambosia adalah laporan zero report. Oke, laporan zero report, laporan rutinitas yang setiap bulan itu, forum 6, 7, 17, 18 itu tetap dilakukan. Terus, jadi kita tetap akan nagih nih dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas. Ayo dong laporannya, dilaporkan maksimal tiap tanggal 5 pada bulan berikutnya, baik online maupun offline. Ya, online Anda bisa ngetik melalui HP langsung, offline-nya baik PDF-nya maupun juga kertas fisiknya dilayangkan ke Dinas Kesehatan. Kami akan tetap merekapnya terus gitu. Yang ketiga, kegiatan yang terus dilakukan adalah screening. Nah, screening itu tetap dilakukan, ya kan? Seperti tadi saya bilang, kita diputuskan atau kita ditentukan, kita dinyatakan bebas frambosia itu kan waktu sekarang. Kita belum tahu nih, bulan depan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa jadi ada kasus frambosia. Jadi screening tetap dilakukan. Jadi kalau ada laporan, misalkan ini ada orang yang 2 minggu nggak sembuh-sembuh, ya Anda tetap melakukan screening, tetap melakukan penyaringan, tidak boleh cuek, gitu kan? Ada, ya ini mengarah ke suspek nih. Nah, langsung Anda screening, langsung Anda anamnesa. Apakah luka-lukanya ini merupakan luka yang menjurus ke arah suspek? Kalau misalkan iya, ya Anda cek dengan RDT. Makanya stok RDT berarti harus ada, azitromisin juga siap-siap harus ada, seperti itu. Tetapi hanya saja perbedaannya, screening yang dilakukan sekarang pasca penilaian eradikasi frambosia adalah bukan screening aktif, bukan kita dengan sengaja terjun ke lapangan, ke SDMI Ponpes lagi, tetapi screening pasif di tempat pelayanan kesehatan. Artinya di puskesmas dan unit-unit puskesmas, misalkan Pustu, PKD, Pusling dan sebagainya, kita tetap siap siaga. Kalau ada yang mengarah ke suspek, kita lakukan screening. Oke, itu tetap dilakukan. Yang keempat adalah adanya pertemuan-pertemuan. Nah, karena kita masih ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti ini yang terus dipertahankan dan terus dilakukan, otomatis ini kan butuh perencanaan, butuh evaluasi. Berarti kan evaluasi dan juga perencanaan itu kan diwujudkan dalam sebuah pertemuan. Jadi Anda, tim eradikasi frambosia tingkat puskesmas tetap melakukan pertemuan-pertemuan. Ini gimana nih kegiatan-kegiatan berikutnya akan dilakukan di mana?
ya kan? Kegiatan promosi kesehatan akan menyasar kemana? Akan mungkin menggabung dengan kegiatan yang lain, akan secara integrasi dengan kegiatan-kegiatan UKS kayak kegiatan-kegiatan penjaringan kayak dan sebagainya. Itu tetap ada pertemuan-pertemuannya. Jadi bukannya bubar-bar ya, timnya bubar seperti itu, enggak, tetap ada. Kita memanage program ini dengan mewujudkannya dengan pertemuan-pertemuan perencanaan dan evaluasi. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kegiatan perencanaan anggaran. Semua kegiatan yang tadi saya sebutkan ini kan membutuhkan biaya. Nah, Anda tetap membuktikannya dengan sebuah perencanaan anggaran. Itu bukti bahwa kita memang benar-benar merencanakan, kita memang benar-benar masih melakukan upaya-upaya mempertahankan eradikasi frambosia ini, ya kan, dengan penganggaran. Lah, anggaran apa lah? Ini anggaran ini bukan berarti harus kegiatan berbunyi eradikasi frambosia, berbunyi mempertahankan status frambosia, berbunyi kata-katanya ada frambosianya, enggak harus seperti itu guys. Tetapi bisa terintegrasi. Misalkan Anda menganggarkan kegiatan UKS, penjaringan, ya kan, dan sebagainya. Artinya kegiatan frambosia ngikut atau berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan lain dan Anda tetap menganggarkannya. Seperti itu guys. 5 langkah inilah yang harus ada sebagai rencana tindak lanjut pasca penilaian eradikasi frambosia. Silakan diwujudkan, silakan dirapatkan, silakan diorganize, silakan di-manage sehingga kita terus melakukan langkah-langkah menuju suatu waktu tertentu, suatu batas waktu tertentu dinyatakan oleh Kemenkes. Stop, enough is enough, barulah kita selesai, kita bisa melupakan frambosia, kita fokus ke yang lain yang lebih esensial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.